Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah adalah penolong kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sadar, setiap kita mengaku bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia rindu menolong kita. Dia adalah Bapa kita, saudara, yang rindu menolong kehidupan kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai sahabat bagi kita. Dia rindu menolong kita. Dialah gembala kita. Dia rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia akan mengalami pertolongan Tuhan? Ya, mungkin secara umum ada banyak hal manusia akan mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun bagaimanapun mereka hidup, karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Tetapi saudara, ada dalam hal-hal khusus Allah tidak akan menyatakan pertolongannya kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat-umatnya. Pertolongannya supaya kita mengalami keselamatan, pertolongannya ketika kita dekat dengan Dia, mengalami kasih karunia-Nya dan sebagainya. Ada pertolongan Tuhan secara khusus yang hanya dinyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, biarlah saya dan saudara kita mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kisah kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara hari ini, apa masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang sedang saudara alami. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah itulah pertolongan, dan Dia menyatakan pertolongannya secara khusus bagi kita saudara. Dan saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan
Jika kita mengalami pertolongan Tuhan, jika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, maka kita akan mengalami perkara besar. Apa yang akan kita alami? Kita akan belajar bersama, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal 146, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara, teks firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita di mana pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, orang yang disebutkan berbahagia di sini adalah orang yang memiliki Tuhan, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memiliki Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara bukan orang yang lebih dari orang lain mungkin. Mungkin saudara bukan orang yang spesial. Mungkin saudara bukan orang yang sukses, berhasil dan sebagainya dalam pemandangan dunia. Tetapi dengar saudara, hari ini kepada saya dan saudara, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, jika kita memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, jika kita memiliki Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita. Saya percaya yang paling kita rindukan dan butuhkan dalam hidup ini salah satunya adalah kebahagiaan. Dan orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam hidupnya. Sudahkah saudara memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau bagaimana supaya Tuhan yang disembah dalam nama Yesus Kristus itu menjadi penolong dalam hidup kita? Dikatakan selanjutnya saudara, di ayat 5 itu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Kita menaruh harapan kita kepadanya. Dialah pertolongan bagi kita ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjadi harapan dalam hidup kita, karena segala sesuatunya akan binasa. Manusia tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena manusia pada akhirnya juga semuanya akan mati. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Dunia ini, harta benda dan sebagainya tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena semuanya akan binasa, semuanya terbatas, semuanya limited. Tidak ada yang bisa kita jadikan pengharapan dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang punya Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai harapan di dalam hidupnya. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Dengan cara menjadikan Dia satu-satunya harapan dalam hidup saudara, Dia yang saudara andalkan, kepada Dia saudara berseru, kepada Dia saudara berserah, karena hanya Dialah pengharapan saudara.
Ketika saudara ada dalam beban berat, saudara lari kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia, karena Dialah harapan saudara. Ketika saudara sakit, saudara berlari, mengadu dan berserah kepada Dia, karena Dialah kesembuhan kita. Ketika bebanmu berat, saudara datang kepada Dia, karena Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Artinya dalam segala perkara kehidupan kita, saudara, kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Dan ketika Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, maka dengan demikian Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan menolong dalam hidupmu, jadikan Tuhan pengharapan di dalam hidupmu. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Dan yang saya rindu kita belajar seterusnya saat ini, saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan cara kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan melihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur di sini yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita, dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, lihat di ayat 6, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hal pertama yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama yang akan terjadi, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit pun Dia yang membentangkan, bumi yang Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya. Dia yang ciptakan seruas semesta alam ini, Dia yang ciptakan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, tidak terbatas kuasanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara? Sudahkah Dia yang menjadi penolong di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau Dia yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ya, saudara yang sedang sakit hari ini misalnya, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Dialah pertolongan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara berharap kepada Dia, Dia akan buka jalan. Dia akan beri petunjuk bagaimana saudara mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, Allah akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala beban saudara Allah sanggup angkat. Masalah yang paling rumit pun yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara berharap kepada Tuhan dan Dia menjadi pertolongan dalam hidup saudara, segala masalah saudara Allah sanggup selesaikan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Seruas semesta alam Dia yang ciptakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dengar saudara, Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka segala perkara yang paling mustahil pun dalam hidup saudara Dia sanggup pulihkan. Ekonomi saudara Dia sanggup pulihkan. Kesehatan saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara keluarga saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara Dia sanggup pulihkan dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama, segala perkara Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jika
kita punya Allah sebagai penolong dalam hidup kita, maka pemazmur ini menegaskan bahwa Dia Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dengan dia berharap kepada Tuhan, maka dia mengalami Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan itu setia dalam segala perkara yang dia alami di dalam hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah mengabaikan dia. Allah tidak pernah melupakan dia. Itu yang dia tahu dan itu yang dia alami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perkara apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia ketika saudara sakit. Dia setia ketika saudara berbeban berat. Dia setia ketika masalahmu rumit di dalam kehidupan saudara. Dia setia dalam segala perkara, dalam segala situasi di dalam perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, terkadang kita merasa, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Dengar, Allah tidak pernah melupakan kita ketika kita berharap kepada Dia. Dia setia. Terkadang ketika bebanmu berat, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan engkau. Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia ketika kita berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menolong saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita diproses saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk menjalani proses itu seringkali ada waktu yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui untuk menuju ke satu tingkat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dalam proses itu, satu hal yang saudara harus sadari adalah bahwa Allah setia. Dia setia dalam segala perkara. Dia setia dalam segala keadaan. Dia setia dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Dia peduli karena Dia Allah yang setia. Kemudian saudara, yang terakhir yang akan dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, ayat 7 pemazmur ini menegaskan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, yang menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup mereka, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia memperhatikan semua saudara. Dia akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam ketertindasan. Saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, mungkin di dalam bisnis saudara dan sebagainya, dalam pergaulan saudara. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil hari ini. Tapi dengar saudara, Dia Allah yang akan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, ketika orang itu berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, Dia tegakkan keadilan bagi saudara, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Kemudian juga saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan karena kondisi yang ada sekarang. Mungkin hari ini bahkan engkau terlilit hutang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta permohonan doa dan mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Dengar saudara, firman Tuhan ini menegaskan kalau engkau berharap kepada Tuhan dan menjadikan Dia sungguh-sungguh menjadi penolong dalam hidupmu, firman-Nya berkata bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya Dia mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dia memelihara orang-orang yang kekurangan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saudara ketika saudara berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dia sanggup memelihara kita, saudara. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia memberi kebebasan, Dia memberi kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, bagi orang-orang yang terikat. Tuhan sanggup dan berkuasa membebaskan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena langit dan bumi pun Tuhan yang diciptakan. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan setia dalam segala situasi dan segala keadaan. Dan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan menegakkan keadilan, Allah itu akan memelihara dan membebaskan orang tersebut. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Maka tidak ada yang mustahil. Allah itu akan setia kepada saudara, dan Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan? Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, menerapkan firman Tuhan, berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka,
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.